Kita nggak punya waktu yang cukup banyak ya, biasanya nggak berasa atau tahu udah habis aja gitu ya kalau lagi ngobrol kayak gini. Kita ke Iya, Pak Yudi dulu Pak. iya. Tema kita pagi hari ini adalah pentingnya membuat dan juga memiliki akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan juga akta perceraian. Silakan Pak untuk membuka obrolan kita pagi hari ini, Mangga. Ya, terima kasih Mas Rio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mega warahmatullahi Suara wabarakatuh. pada pagi ini yang menyimak Zoom dan juga siaran di Mega Suara FM. Hari ini nanti mungkin yang akan banyak berbicara Pak Kabid Nono, Kabid Pencatatan Sipil, namun saya akan membuka aja dulu. Yang pertama bahwa Dinas Kependudukan ini memiliki dua pelayanan utama, yaitu pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil. Nah, yang akan dibahas pagi ini adalah pelayanan pencatatan sipil, di mana tadi sudah disebutkan bahwa akta pencatatan sipil ini wajib dimiliki oleh seluruh penduduk, terutama adalah akta kelahiran. Kemudian nanti ketika misalnya penduduk itu meninggal juga wajib dibuatkan itu karena ini akan banyak manfaat dari akta-akta. Nah, terkait dengan perkawinan dan akta perceraian ini dikhususkan bagi penduduk yang non-muslim. Kemudian juga nanti ada akta pengangkatan anak dan juga ada akta pengakuan anak. Jadi ada 6 akta yang ada di kami. Yang ingin disampaikan kepada masyarakat pentingnya akta kelahiran yang ingin digarisbawahi, karena akta ini akan sangat bermanfaat karena itu yang pertama adalah identitas penduduk. Betul. Jadi penduduk lahir di dunia dibuktikan secara hukumnya adalah dengan akta kelahiran. Pemanfaatannya sangat banyak. Yang pertama untuk kepesertaan BPJS atau untuk kepesertaan juga di yang lain. Ya, contohnya untuk masuk sekolah dari mulai PAUD, TK, SD bahkan ke universitas juga mempergunakan akta kelahiran. Dan yang terpenting ini sedang marak pasca pandemi Covid. Sekarang sudah dibuka ibadah haji. Oh iya, Sudah dibuka ibadah umroh. Ibadah haji kemarin sangat terbatas, usia maksimal 65 tahun. Tapi sekarang umroh itu tidak ada batas usia, Pak. Jadi sekarang ini banyak datang ke Dukcapil, bapak, ibu, kakek, nenek kita yang datang ke Dukcapil akan membuat akta. Karena apa? Karena punten tadi mungkin masa lalu itu lahir tidak segera dibuatkan aktanya. Betul. Sekarang jadi begitu mau umroh, ada rezeki mau umroh, rame-rame sekarang buat akta. Karena di imigrasi persyaratan itu bukan hanya KTP KK, tapi juga Akta akta kelahiran. Makanya sekarang sedang booming di Dukcapil Kuningan ini para sepuh kita membuat akta Akta demi kelahiran. untuk pelaksanaan Umroh ya, Pak. umroh. Nah, makanya ini sangat penting. Betul. Itu yang pertama terkait dengan akta. Kemudian yang kedua perlu dimaklumi bahwa mulai 1 September 2022 pelayanan KTP yang rusak, KTP hilang dan ada perubahan elemen data itu diarahkan ke digital ID atau KTP digital. Nah, jadi tidak kami cetakan lagi KTP fisik. Jadi diarahkan ke sana. Ini permohonan maklum bagi masyarakat di Kabupaten Kuningan bahwa KTP digital sekarang sudah mulai 1 September 2022. Kemanfaatannya sama, bahwa itu sebagai identitas, juga nanti juga itu bisa dimanfaatkan untuk mengurangi isi dompet. Jadi isi dompet yang biasanya penuh dengan ada kartu KTP, kartu-kartu yang lainnya. Jadi di KTP digital ini isinya yang pertama KTP, yang kedua kartu keluarga, yang ketiga kartu vaksin. Nah, ada yang terdata 2 kartu, ada yang 3 vaksin. Kemudian NPWP. Nah, NPWP juga ini sangat penting, itu juga sudah ada di sana. Kemudian untuk yang pegawai negeri, kartu pegawai itu juga sudah masuk. Insya Allah ke depan akan terdata hak pilih, DPT, daftar hak pilih tetap. Nah, itu juga akan tercantum di sana. Kemudian yang ini terkait dengan Samsat itu nanti data-data kepemilikan kendaraan, baik motor, mobil, nanti akan diketahui di KTP digital ini. Jadi kita punya mobil berapa, punya motor berapa akan
data. Sementara mungkin itu Kang Rio nanti untuk selanjutnya bisa dijelaskan lebih lanjut khususnya untuk akta pencatatan sipil tadi yang 6 itu oleh Pak Kabid Nono, Kabid Pencatatan Sipil. Dari saya terakhir mungkin dengan ucapan bismillah kegiatan DMM pada hari ini, DMM Badami Mega Suara hari ini dibuka secara resmi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Acara DMM. Kami silakan Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Yudi sudah memaparkan pembuka ya untuk obrolan kita pagi hari ini. Sudah tahu ya mengenai Mega Suara betapa pentingnya sebuah akta gitu ya untuk kita semuanya, karena pasti suatu saat kita akan membutuhkan hal tersebut. Tadi contohnya untuk berangkat umroh sekarang harus ada akta kelahiran gitu ya. Makanya kalau misalkan udah punya anak langsung aja dibikinkan untuk akta kelahirannya. Siapa tahu suatu saat anak kita membutuhkan gitu ya. Dan untuk kita juga yang sudah dewasa jangan ragu, jangan malu-malu kalau misalkan mau bikin akta kelahiran, karena itu adalah satu akta yang katakanlah penting ya untuk kita dalam beraktivitas sehari-hari. Oke, siap-siap untuk Anda mendengar Mega Suara, para peserta Zoom meeting yang sudah hadir, terima kasih banyak. Dan juga untuk yang sedang menyimak di rumah, kita akan lanjut ke obrolan berikutnya dengan narasumber kita yang kedua. Ada Pak Nono Sumartono Esos, beliau adalah Kepala Bidang Catatan Sipil Kabupaten Kuningan. Silakan Pak Nono untuk memaparkan terlebih dahulu tema kita pagi hari ini. Nanti kita akan memperlebar lagi dengan pertanyaan-pertanyaan ya Pak ya. Mangga, silakan Pak Nono. Terima kasih Kang Rio atas kesempatannya nih. Mohon izin nih Kang Rio. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kadis Disduk Capil Kabupaten Kuningan yang hadir, dan beliau juga sebagai keynote speaker Pak. Alhamdulillah tadi beliau sudah memaparkan sebelum saya melanjutkan itu Pak. Insya Allah. Dan sebelumnya saya nyapa dulu nih Pak kepada penggemar mungkin ya Pak, penggemar Mega Suara. Yang terhormat kepada para penggemar Mega Suara, pencinta Mega Suara dimanapun berada. Izinkan nih Pak, perkenalkan nama saya Nono Sumartono Esos selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil di Sukcapil Kabupaten Kuningan. Dalam hal ini saya diberikan kesempatan untuk menyapa masyarakat Kabupaten Kuningan untuk mengisi program Badami Pak, gitu. Yaitu Badami itu mungkin kolaborasi dengan di Sukcapil menyapa masyarakat. Betul. Insya Allah kami akan coba memaparkan terkait dengan apa yang tadi di Kang Rio sampaikan, bahwa pentingnya membuat akte kepemilikan, kelahiran, akte kematian, akte perkawinan, dan akte perceraian. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis, di kami ada 2 pelayanan Pak. Ada 2 pelayanan, yaitu administrasi kependudukan dan administrasi pencatatan pelayanan sipil Pak. Kebetulan saya di bidang pelayanan pencatatan sipil. Tadi juga Pak Kadis juga udah mengulas terkait dengan Adminduk, yaitu terkait dengan KTP digital Pak. Udah dipaparkan. Kami di bidang pelayanan pencatatan sipil akan coba untuk memaparkan terkait dengan akta-akta Pak. Gitu, akta-akta yaitu akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan akta perceraian. Salah satu ditandai dengan diundangkannya Pak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Salah satu substansi undang-undang tersebut mengatur bahwa pencatatan sipil merupakan bagian dari administrasi kependudukan Pak. Yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis, berarti ada 2 pelayanan. Kami juga di bidang pelayanan itu bagian daripada administrasi kependudukan. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam kita bentuk berpelaporan terkait dengan register Pak. Iya. Jadi peristiwa penting tersebut misalnya peristiwa kelahiran, peristiwa perkawinan, peristiwa kematian, dan peristiwa perceraian, dan tadi ada juga peristiwa terkait dengan pengakuan anak gitu ya Pak. Jadi itu juga nanti setelah mereka melaporkan ke kami terkait dengan peristiwa tersebut, kami catat, kami bikin produk aktanya Pak gitu ya. Produk aktanya yang tadi berarti produk akta itu berupa yang dikasihkan kepada pemohon itu kutipan aktanya Pak. Kalau yang aktanya, registernya itu ada di kami, didokumentasikan di kami Pak. Suatu waktu kalau ada permasalahan terkait dengan akta yang mereka laporkan ke kami
kami sesuai dengan perlaporan yang mereka catat di kami, Pak. Itu terkait dengan akta kelahiran. Iya. Dan esensi hukum pencatatan kelahiran, Pak, itu pencatatan kelahiran merupakan implementasi hak anak, Pak. Jadi hak anak yang dilahirkan oleh seorang ibu dan dia seorang pasangan gitu ya, itu harus segera untuk membuat akte kelahirannya, Pak, gitu. Betul. Ya. Terus administrasi kependudukan termasuk pencatatan kelahiran merupakan pengakuan negara terhadap status pribadi dan status seseorang, Pak. Terus pencatatan kelahiran sebagai pengakuan negara pelaksanaannya didasarkan pada hukum positif Indonesia, Pak. Gitu. Jadi kalau kita alih ke manfaat daripada kepemilikan akte kelahiran, apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Kadis, boleh kami juga paparkan sedikit, Pak. Jadi manfaat kepemilikan akte kelahiran yaitu sebagai wujud pengakuan negara mengenai status individu, status perdata dan status kewarganegaraan seseorang, Pak. Dan manfaat kedua itu sebagai dokumen bukti sah mengenai identitas seseorang, sebagai bahan rujukan penetapan identitas dalam dokumen lainnya, misalnya dalam pembuatan ijazah untuk sekolah, Pak. Dan manfaat kepemilikan akte kelahiran juga untuk masuk sekolah, ya masuk TK sampai ke perguruan tinggi. Betul. Itu sebetulnya harus pertama ditanyakan oleh para guru itu mana akte kelahirannya, Aktenya, gitu, Pak. ya. Aktanya gitu, sebagai identitas seorang anak tersebut, Pak, gitu. Gitu. Terus juga untuk pembuatan KTP, KK dan NIK. Terus untuk pembuatan SIM, pembuatan paspor, pengurusan tunjangan keluarga, dan pengurusan waris nih, Pak. Nah, ini juga kan untuk pengurusan waris biasanya kan banyak orang-orang yang mengaku bahwa ini anaknya, ini itunya gitu ya. Tapi kalau dengan dibuktikan dengan akte kelahiran, dengan dirujut bahwa ini betul adalah anak dari seorang pasangan tersebut gitu, Pak. Itu udah jelas di akte kelahiran, Pak, gitu. Oke. Terus ada untuk pembuatan paspor, Pak. Tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis juga, sekarang kan lagi booming-boomingnya nih, Pak. Lagi booming-boomingnya terkait dengan adanya pemberangkatan umroh itu, Pak. Jadi banyak para orang tua yang sekarang mengikuti umroh karena untuk mengejar ke haji mungkin banyak waktunya mungkin belum ini ya, Pak, gitu ya. Jadi mereka para orang tua pasti mengejar umroh. Pas kebetulan pasti persyaratan yang paling utama itu akte kelahiran, Pak, itu. Jadi banyak sekarang ibu-ibu bapak-bapak yang berbondong-bondong ke Disukcapil untuk mengurus akte kelahirannya gitu. Iya. Padahal mudah, Pak, untuk membuat akte kelahiran. Hanya pertama persyaratannya itu pertama surat kelahiran. Kalau bapak ibu Kalau yang udah tua, misalnya kalau udah dewasa kan udah lama banget tuh kan. Siap. Itu beda, Pak, Kak, sama yang baru lahir gitu. Nah, itu persyaratan mungkin pertama dari surat keterangan desa, Pak. Bisa dari surat keterangan desa. Terus mereka sendiri bikin SPTJM, Pak, surat pertanggungjawaban mutlak. Dia menyatakan bahwa dia tanggal lahir tanggal sekian dengan dua saksi, Pak, itu. Itu, Pak. Terus terkait dengan pengurusan beasiswa, pengurusan pensiun bagi pegawai gitu, Pak. Melaksanakan pencatatan perkawinan, melaksanakan ibadah haji, mengurus pengakuan anak dan mengurus pengangkatan anak, Pak. Itu manfaat yang dimiliki atau kepemilikan akte kelahiran, Pak. Berarti ini kalau ada pengurusan pengakuan anak sama adopsi, berarti setiap anak-anak yang ada di panti asuhan pun mereka harus punya akte kelahiran juga, ya, Pak, itu harus dengan sendirinya, Pak. Itu hak seorang anak, Pak, itu. Betul. Jadi siapapun anak itu harus punya aktanya, Pak. Di kami itu produk akta kan ada 4, Pak. Ada 4 yang kutipan akta yang harus dikeluarkan. Pertama, akta dari pasangan suami istri. Betul. Nah, itu pasangan suami istri itu berarti di kartu keluarganya itu pasangan suami yang tercatat yang punya surat nikah resmi, Pak. Itu. Terus yang kedua pasangan dari seorang ibu, atau mohon maaf nih, hanya dari seorang ibu, Pak, gitu ya. Ya, itu sama sekali tidak adanya ikatan perkawinan, Pak, gitu ya. Terus juga ada pasangan dari bapak dan ibu, kita catat dengan prase yang sifatnya itu hanya nikah siri, Pak.
nikah Oh, siri ya. oke, Itu nikah oke. siri istilahnya mah anaknya tetap harus punya akta Pak gitu. Iya. Tapi kita diperasakan dulu Pak sebelum mereka ada nikah resmi dicatat dengan di KUA atau Oke. di kami selaku non muslim Pak, yang non muslim itu. Mm-mm. Terus yang keempat nih terakhir Pak, yaitu akta yang terkait dengan anak yang tidak diketahui asal usulnya Pak gitu. Kayak yang Nah, tadi mungkin tiba-tiba di depan panti ada anak gitu ya. Anak yang tidak diketahui asal usulnya. Oke. Yang penting ada yang bertanggung jawab Pak. Mm-mm. Ada yang bertanggung jawab bahwa anak itu sudah diteliti tidak ada yang mengaku. Oke. Tapi bisa dimasukkan ke kakak itu, gitu ya, ke kakak itu. Tapi dengan proses yang cukup panjang dulu Pak, ya cukup panjang dengan adanya penetapan pengadilan, itu Pak. Oke, Nah, tetap gitu. akhirnya dari pengadilan dulu Iya, ya dari penetapannya pengadilan ya. dulu, gitu. Nanti di sananya juga, di aktenya juga hanya nama anaknya aja Pak yang dicatatkan. Oh, satu aja Ah, berarti. ah. Nah, setelah adanya pengakuan dari penetapan pengadilan, itu bisa diaku itu Pak, anak ini dengan catatan pinggir dengan adanya persyaratan penetapan pengadilan itu Pak. Ya, gitu. Oke, wow ternyata beda-beda ya Mega Suara ada 4 Iya. ini ya aktenya ya untuk anak sendiri ada pasangan suami istri nikah secara resmi gitu ya, Tercatat perkawinannya Pak gitu. secara siri juga ternyata memang beda-beda gitu ya Mega Suara. Yang pasti semua anak punya hak juga ya untuk mendapatkan akte kelahiran juga ya Iya, Pak. Oke, betul. dilanjut Pak, apalagi nih Pak, silakan Siap, Pak. Ini Pak, tadi kan mungkin hanya penjelasan singkat gitu ya. Ini ada persyaratan pencatatan kelahiran bagi warga negara Indonesia dalam wilayah NKRI Pak. Jadi tadi yang saya sebutkan itu hanya fotokopi surat keterangan kelahiran, yaitu dari rumah sakit, puskesmas atau fasilitas kesehatan, dokter, bidan, atau surat keterangan kelahiran dari nahkoda kapal Pak. Kalau lahirnya di nahkoda, kapal? di kapal, Oh. itu ada surat keterangan dari nahkoda kapal. Oke, Pak, mungkin itu. pas mau mudik tiba-tiba lahiran di kapal Iya, gitu ya. Nah, terkecuali kalau Oke, nikahnya oke, ada oke. nikah di ladang atau lagi di sawah, lagi perjalanan gitu Pak. Itu bisa juga dari surat keterangan desa setempat Pak. Gitu. Oh, Gitu, oke, bisa surat oke, keterangan oke. desa setempat. Terus ada persyaratan terkait dengan fotokopi buku nikah atau kutipan akte perkawinan, Iya. bukti lain yang sah Pak. Itu yang tadi saya sebutkan. Terus fotokopi KK di mana penduduk terdaftar. Jadi sesuai dengan domisilin Pak, kan itu sesuai Iya. dengan domisilin itu untuk persyaratan dicatat di kabupaten yang ditempatinya gitu Pak. Terus berita acara dari kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya Pak, yang tadi saya Yang sebutkan. tadi berarti itu harus ada saksi siapa aja sih Siapa? Pak? Itu bisa aja pas anak itu, contohnya gini Pak, anak itu datang diketok-ketok, tidak tahu ini siapa orang tuanya gitu, tahu tuh ada di depan rumah gitu Pak. Iya, Itu kan mungkin saksi pertama orang yang Yang nerimanya gitu. Aha. Mungkin setelah itu dilaporkan ke desa. Iya. Nah, selaporkan ke desa apakah ini anak akan diaku sama siapa Pak, kan itu Pak. Oke, oke. Nanti untuk penyelusurannya mungkin sama pihak kepolisian Pak, kan itu. Oke. Terus penduduk dapat membuat SPTJM nih Pak, yang SPTJM ya surat pertanggungjawaban mutlak kebenaran. Nah, yang tadi saya sampaikan itu jika ibu atau seseorang itu tidak punya surat keterangan Pak gitu, itu bisa menyatakan surat pertanggungjawaban mutlak. Contohnya kalau saya ini belum punya akte tapi saya udah tua gitu ya, saya bisa menyatakan sendiri Pak gitu, tempat tanggal lahir, siapa orang tuanya kan gitu Pak. Itu tapi disaksikan dengan dua orang saksi Pak gitu. Oke. Terus dan juga ada penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan mengisi F204 dengan dua orang saksi jika tidak memenuhi persyaratan yang tadi Pak, di buku nikahnya tidak ada, di ini tidak ada, tidak punya buku nikah gitu ya. Itu bisa menyatakan SPTJM sendiri Pak gitu, bahwa saya itu sudah menikah kan itu Pak, bahwa saya itu sudah menikah dengan nikah siri atau dengan nikah di KUA Pak gitu. Itu Oke. dengan Mungkin ada insiden ya, misalkan bukunya hilang atau memang rusak udah lama banget gitu ya, nggak diurus-urusin gitu ya Iya, Pak. iya, betul. Jadi bisa membuat SPTJM sendiri gitu ya.
Oke, seperti itu ternyata Mani Megasora. Ditahan dulu Pak, obrolan berikutnya kita akan jeda commercial break dulu sambil memberi waktu kepada semua pendengar dan juga peserta dari Zoom yang ingin bertanya. Silakan bisa melalui WA ke 0818 117898 atau Anda bisa berkomentar di kolom tanya yang ada di Zoom meeting. Dan jangan lupa untuk para peserta Zoom meeting jangan lewatkan untuk mengisi form ya, karena setiap peserta dari Zoom meeting pagi hari ini akan mendapatkan sertifikat secara gratis dari Disduk Capil tentunya. Baik, jangan kemana-mana, tetap di Badami, kolaborasi bersama dengan Disduk Capil menyapa masyarakat Kabupaten Kuningan. Mania Mega Suara, Anda masih menyimak program Badami kolaborasi dengan Disduk Capil menyapa masyarakat ya. Masih di tengah-tengah kita di studio juga masih hadir ada Pak Kadis ya. Selamat pagi menjelang siang beserta dengan staf di luar sana sedang menyimak juga. Dan di ruang siaran masih ada Pak Nono ya beserta juga teman-teman dari ruang Zoom meeting yang masih setia bergabung. Terima kasih banyak. Untuk Anda juga yang sedang menyimak 89.8 juga terima kasih banyak. Mania Mega Soal di awal sesi kita masih membahas mengenai satu akta dulu ya, yaitu akta kelahiran. Tadi sudah jelaskan bahwasannya mudah ya untuk pengurusan akta kelahiran, tinggal bagaimana kitanya mau apa tidak gitu ya, karena suatu saat kita akan membutuhkannya gitu ya. Dikasih tahu lagi Pak, mungkin berapa lama sih kalau ngurusin akta kelahiran? Sebetulnya Pak, bukan sehari, sejam juga itu bisa Pak. Oke. Kalau pemohon datang ke kami langsung, itu berkas-berkas sesuai dengan persyaratan itu lengkap, kita langsung di entry, Langsung diproses. langsung di TTE, itu langsung jadi Pak. Oke, Gitu, nah tuh udah diberikan kemudahan ya, tinggal Ya, bagaimana betul. kita mau atau tidak. Oke, berikutnya Pak, apalagi yang harus diperhatikan nih mengenai akta kelahiran, atau mungkin kita mau lanjut ke akta berikutnya nih yang perlu diketahui oleh masyarakat. Silakan Pak. Nah, terima kasih nih Kang Rio. Tadi saya udah bahas terkait dengan akta kelahiran. Mungkin ini kita bahas tentang akta kematian nih Pak. Oke. Jadi akta kematian juga perlu Pak untuk sekarang gitu Pak. Jadi akta kematian tujuannya itu untuk memberikan status dan kepastian hukum atas peristiwa kematian seseorang Kang. Gitu. Terus memberikan perlindungan data pribadi penduduk yang berkaitan dengan kematian gitu. Terus fasilitas pelayanan publik sebagai implementasi dari pencatatan kematian. Terus tertib administrasi kependudukan ini penting Pak Kang, tertib administrasi kependudukan, jangan sampai mereka yang sudah mati tetap di administrasi kependudukan tetap masih hidup, ada gitu ya. Oh iya, betul. Gitu. Nanti juga kan mungkin untuk penyaluran terkait dengan bantuan sosial gitu ya, masa orang yang sudah mati terus dapat bantuan kan gitu ya. Tapi kalau mereka sudah melaporkan ke kami bikin surat akta kematiannya, otomatis di database kependudukan itu otomatis akan hilang Pak gitu. Gitu. Kalau poin yang kedua Pak, memberikan perlindungan data pribadi penduduk yang berkaitan dengan kematian, berarti memang suka ada kasus penyalahgunaan data untuk orang-orang yang sudah meninggal gitu Pak, atau seperti apa? Ya kemungkinan besar bisa aja Pak, dia KTP-nya masih ada berlaku gitu ya. Gitu. Terus merekanya sudah orangnya sudah mati, bisa aja disalahgunakan sama orang Pak gitu. Bisa disalahgunakan, bisa digunakan untuk persyaratan kemana gitu ya. Padahal mereka sudah orang itu sudah mati Pak gitu. Tapi kalau sudah dibekukan atau sudah dihilangkan di Disduk Capil bahwa orang itu sudah mati dengan dibuktikan adanya surat kematian, otomatis kan itu tidak bisa disalahgunakan lagi Kak. Oke. Nicknya sudah tidak ada gitu. Oke, Gitu. oke. Dilanjut lagi Pak. Ini kan terus manfaat dan tujuan dari akta kematian itu memberikan kontribusi dalam memelihara database nih ya Pak, yang tadi saya sebutkan. Nah, betul. Kependudukan yang akurat, mutakhir. Nah, gitu. Jadi kalau di database-nya emang sudah betul-betul orang itu sudah sudah meninggal dan sudah melaporkan ke kami dengan dibuktikan dengan membuat surat akta kematian, otomatis di database tidak ada kan gitu. Oke. Sebagai, nih kita lari ke manfaat dari akta kematian, itu tadi membuktikan kematian secara hukum Pak gitu. Jadi seseorang itu betul-betul sudah mati, bukan disaksikan sama orang saja, tapi disaksikan oleh hukum bahwa juga, bahwa orang itu sudah mati.
Terus mengurus waris, hubungan hutang piutang, asuransi. Nah. Itu. Jadi banyak orang yang datang ke kami juga untuk mengurus surat mohon maaf akta kematian, Pak. Itu kan sebagai dasar untuk membekukan hutang piutang di bank atau untuk mengeluarkan asuransi kan gitu, Pak. Betul. Gitu. Dan juga untuk mengurus pensiun bagi pegawai. Ya gitu, Pak. Nanti bagi pegawai tersebut kan bisa dikatakan janda atau duda kan iya. gitu. Terus pemberian tunjangan keluarga gitu, Pak. Untuk pemberian tunjangan keluarga kalau emang orang itu sudah mati kan bisa diurus asuransinya, bisa diurus itunya apa kayak gitu ya. Terus pengurusan taspen nih yang tadi saya sebutkan, taspen kan penting, Pak gitu. Jadi kalau taspen juga kalau untuk asuransi kematiannya harus dipersyaratkan itu akta kematian, Pak, gitu. Taspen juga. Terus pencairan dana tabungan di bank nih, Pak. Biasanya kan orang yang sudah mati tidak bisa datang ke bank sendiri, Pak. Iya, Gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau dengan adanya dibuktikan surat kematian atau akta kematian yang dibawa oleh ahli waris itu bisa dicairkan di bank, Pak gitu. Oke, jadi barangkali orang tua kita yang sudah meninggal, misalkan kita tahu punya tabungan di bank gitu ya. Itu, kalau misalkan mau ngecek, kalau misalkan masih ada mau ditarik pun harus ada akta kematian itu ya sebagai persyaratannya. Oke. Terus persyaratan perkawinan bagi pasangan yang ditinggal mati ini, Pak. Jadi membuktikan betul orang itu pasangan itu sudah mati, Pak gitu ya. Jadi jangan sampai istilahnya mah orang yang sudah mati di kakak atau yang itu masih terikat perkawinan gitu. Jadi otomatis kan kalau sudah mati kita bikin surat kematian jadi dengan ini kan perkawinan yang sudah meninggal kan itu. Kakak juga berubah lagi ya. Kakak juga berubah lagi kan gitu. Iya, betul, kan, betul. Terus merubah status sebagai penduduk ya tadi, Pak. Status penduduk di pasangannya kan itu, Pak. Gitu. Apakah janda atau duda. Kan itu. Didapatkan juga data statistik yang vital untuk kematiannya, Pak gitu. Jadi untuk contohnya untuk sekarang nih di pemilu, Pak, untuk pemilu pasti otomatis banyak data-data yang orang sudah meninggal tapi di datanya di ini masih hidup gitu ya. Tapi dengan dibuktikan dengan surat kematian bagi seseorang otomatis kan di database kependudukan itu tidak ada, Pak gitu. Betul. Itu juga menghindari kecurangan juga ya, Pak ya. Untuk data-data yang memang sudah harus diupdate juga. Berarti di sini diperlukan keaktifan dari masyarakat atau dari perangkat desa kalau misalkan ada warganya yang meninggal ya, Pak. Ya, langsung melaporkan gitu ya. Betul. Nah, ini Pak kebetulan Pak kami juga kan disarankan untuk membuat buku pokok pemakaman, Pak. Seperti apa itu, Pak, maksudnya? Jadi buku pemakaman itu kita format kasihkan ke desa. Desa nanti melaporkan ke kecamatan melaporkan ke kami. Itu di dalamnya terkait dengan nama orang yang meninggal, kapan meninggalnya, di mana meninggalnya, kenapa meninggalnya gitu. Jadi semua data-data ada di sana yang dilaporkan oleh desa mulai kecamatan untuk dilaporkan ke kami dibukukan menjadi buku pokok pemakaman. Itu sebagai dasar potensi kami untuk membuat akta kematian. Tapi itu bukan seolah-olah kami langsung punya data buku pokok pemakaman kita bikinkan akte kematiannya. Kalau tidak ada pelaporan dan syarat-syarat yang harus penuhi oleh pihak keluarga atau pihak pemohon yang inikannya, Pak gitu. Oke, nah kalau gitu kita langsung ke persyaratannya, Pak. Apa aja ya? Tadi akta kelahiran ada persyaratannya. Akta kematian apa, Pak? Persyaratannya nih. Makasih nih, Pak. Nah, terkait dengan persyaratan akta kematian yaitu, Pak, pertama fotokopi surat kematian dari dokter atau kepala desa, lurah atau yang disebut dengan nama lain atau surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Pak. Itu atau salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaan karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya. Itu harus ada penetapan pengadilan. Atau surat pernyataan kematian dari pegawai penerbangan, Pak, maskapai penerbangan gitu. Bagi seorang yang tidak jelas keberadaan karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya.
gitu. Oh, Pak. jadi dibikinkan surat pernyataan dari Pernyataan maskapainya dari itu ya. gitu. Terus yang kedua persyaratannya itu fotokopi dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi warga negara Indonesia bukan penduduk atau fotokopi dokumen perjalanan bagi orang asing. Gitu kan. Terus yang simpelnya sebetulnya ini Pak, fotokopi KK KTP yang meninggal dunia Pak itu. Itu Oke. yang dibawa oleh pemohon gitu ke kami bahwa betul ini orang itu sudah meninggal dunia. Gitu, Pak. Biar langsung kelihatan nicknya yang mana Yang gitu ya mana, Pak ya. yang mana gitu. Oke, kita ke pertanyaan dulu Pak ini karena masih Boleh. berkaitan dengan akta kematian ini Pak. Ada yang Siap, bertanya boleh, dari Pak. Bapak Susila. Izin bertanya Pak, apakah bisa dibuatkan akta kematian jika sudah lama meninggalnya katanya? Sebenarnya Pak untuk akta kematian lama baru itu bisa dibuatkan Pak gitu. Asal jelas persyaratan untuk di kami didokumenkan di Sukcapil Pak. Yang tadi saya sudah katakan harus ada persyaratan terkait dengan surat kematian atau dari dokter atau dari desa gitu ya. Kapan matinya, di mana matinya, sebab matinya kenapa kan itu. Terus orang itu anak keberapa kan itu ya. Itu jelas dan juga tadi harus ada jelas KK dan KTP-nya Pak gitu. Berarti kalau misalkan untuk yang sudah lama bisa dibantu ke balai desa gitu ya, Pak Ya, ya, betul. dibantu ini data urutan keluarganya seperti apa juga bisa dibantu ya. Yang penting ada keterangannya Ya, Pak ada ya. keterangan gitu Pak. Dari Ada saksi-saksi keterangan. juga ya. Oke, seperti itu ya untuk Bapak Susila yang sudah bertanya, semoga bisa jelas. Yang pasti bisa diurusin, yang penting semua persyaratannya sudah lengkap tentunya. Oke, Nah, mangga. tentunya mohon maaf nih Pak Ya, Kang, gimana? ditambahin lagi nih. Jadi mereka juga datang ke kami bukan hanya melengkapi persyaratan, tapi harus ada isi formulirnya gitu. Oh, oke, gitu. ada formulirnya Ada isi juga. formulirnya kan itu ya. Jadi isi formulirnya, siapa yang melaporkannya, siapa Oh, saksinya kan oke, itu. oke. Itu kan jelas kan gitu. Itu saja Kang. Oke, jadi harus ada pemohonnya siapa, jelas saksinya juga siapa gitu ya. Oke. Oke, berlanjut lagi Pak. Apalagi nih yang harus diperhatikan nih, terutama untuk akta kematian gitu ya. Berarti kan tadi peruntukannya juga banyak sekali ya manfaatnya untuk akta kematian nih Pak. Kalau untuk pengurusannya sendiri Pak, kalau berbicara mengenai jam kerja, berapa jam atau berapa hari sih Pak harus menunggu atau sama kayak akta kelahiran juga nih Pak, satu hari bisa selesai? Sebetulnya mah apa yang dilayankan di kami Pak itu satu hari juga selesai semua Pak kan itu. Asal semua persyaratan-persyaratannya lengkap itu Pak, baik untuk pengajuan akta kematian, kelahiran, perceraian dan mungkin untuk pembuatan KTP, KK juga itu sehari Iya, selesai betul. Pak kan gitu. Bisa langsung cetak juga kan gitu. Gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan mungkin Pak ya sekaligus juga bisa disampaikan juga akta kematian bagi penduduk yang tidak tercantum dalam kartu keluarga. Kan tadi kalau anak misalkan tiba-tiba ada di depan pintu bisa Iya. diurusin. Nah kalau yang meninggal ditemukan meninggal gak tahu siapa itu gimana Pak? Dibikinkan juga atau seperti apa Pak? Nah itu Pak kalau yang meninggal seperti itu tapi jenazahnya ditemukan apa jenazahnya tidak ditemukan nih Pak? Ditemukan Pak tapi Nah, nggak tahu siapa gitu Nah, kan? itu ada surat keterangan Pak, ada surat keterangan dari pihak kepolisian Pak, Oh, yang menentukan oke. surat keterangan dari pihak kepolisian itu bisa dibuatkan akta kematian tanpa nik Pak, itu. Oke, terima kasih Pak. Silakan Pak, dilanjut lagi nih mengenai akta berikutnya nih Pak. Kelahiran sudah, kematian sudah. Wah, ini yang juga mungkin persiapan juga ini ada yang namanya akta perkawinan ya, Ya, Pak siap. ya. Berikutnya ya, ya oke. Yang mau nikah tentunya harus ada pencatatan terlebih dahulu ya Pak. Sebelum ke akta perkawinan Pak, mungkin apa aja sih Pak persiapan-persiapan atau mungkin apa sih yang melandasinya setiap orang yang menikah itu kenapa sih harus dibikinkan akta perkawinan gitu Pak? Siap Pak. Karena gini Pak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itu sudah jelas Pak, harus ada
akta perkawinannya Pak gitu ya, supaya jelas bahwa itu teh betul-betul pasangan suami istri Pak gitu. Iya. Jadi kalau yang dibawa-bawa kemana-mana kan itu, kalau udah jelas Iya. bahwa itu pasangan suami istri kan itu diikat dengan adanya, kalau di Islam kan di KUA Pak, harus diikat Iya. di KUA gitu. Kalau di non Muslim ya di kami dicatatkannya Pak setelah mereka melakukan perkawinan di pemuka agama gitu Pak. Oke. Itu. Terus manfaatnya apa nih Pak? Mungkin berbicara mengenai manfaat setiap akta pasti ada manfaatnya ya Pak ya. Nah ini apa nih untuk akta perkawinan yang mungkin juga masyarakat belum tahu nih. Kenapa sih kudu ngurusin akta gitu ya? Betul betul. Betul Pak. Jadi untuk manfaat kepemilikan buku nikah atau akta perkawinan itu sudah jelas Pak. Pertama sebagai kekuatan bukti material yang memberikan kepastian bahwa pasangan tersebut benar-benar sebagai suami istri yang sah gitu. Betul. Ya kita garis bawahi dengan yang sah bahkan itu ya. Terus sebagai persyaratan dalam pemohonan pencatatan akta kelahiran anak Pak ini. Nah nanti kan sudah Oh jelas iya, ini sebagai syarat tadi ya syaratnya, bikin akta kelahiran. gitu. Oke. Apakah ini anak itu lahir dari pasangan suami istri yang tercatat atau belum tercatat Pak gitu. Terus status anak yang dilahirkan yaitu anak yang sah dari pasangan suami istri, itu kan udah jelas. Kalau udah ada akta perkawinan atau buku nikah itu bahwa anak yang dicatatkan oleh kami adalah anak yang sah dari pasangan tersebut gitu. Terus adanya kepastian dan perlindungan hukum atas hak-hak istri Pak kan itu. Jadi mungkin lebih lanjut lagi kan terkait dengan takut ada tuntutan dari pihak-pihak lain bahwa ini istri benar apa enggaknya kan seperti itu. Kalau sudah tercatat kan udah jelas nih Pak kan itu. Jadi di sini yang dilindunginya hak-hak istrinya ya, yang utamanya ya. Istrinya kan itu. Oke. Nah, memastikan juga kesejahteraan anak-anak dan juga akan memudahkan dalam hal pengurusan hak asuh anak Pak itu. Nanti kalau ada proses perceraian segala kan itu nanti diuruskan, berkembangnya kan dilihat dari status perkawinannya seperti apa kan itu. Oh, Kan oke. gitu. Jadi kalau ini status perkawinannya tercatat, otomatis kan anak itu betul-betul dari pasangan suami istri yang sah kan gitu. Nah, berarti kalau misalkan berbicara mengenai buku nikah ini kaitannya dengan persiapan atau juga apa ya, kelengkapan-kelengkapan yang harus dipersiapkan gitu ya. Mungkin sekalian juga ini dikasih tahu buat teman-teman yang mau menikah ya, yang pengen cepat dapat buku nikah. Itu apa sih Pak prosedurnya? Apakah setiap tahun ada mengalami perubahan-perubahan gitu ya? Yang terakhir, yang terupdate itu apa aja nih Pak persyaratannya untuk menuju jenjang pernikahan ini Pak? Nah, kebetulan Pak, yang tadi saya sebutkan, yang dicatat atau yang dikeluarkan surat akta perkawinan itu non Muslim Pak itu. Kalau yang Muslim kan di KUA Pak dengan adanya surat nikah gitu ya. Nih pencatatan perkawinan warga negara Indonesia dalam wilayah NKRI, pertama itu ya fotokopi surat keterangan telah terjadi perkawinan dari pemuka agama Pak. Itu. Oke. Itu. Kalau di Islam mah kalau bahasa ininya mah nikah siri dulu disebatkan, baru ada surat keterangan dari KUA itu Pak, surat nikah. Kalau di non Muslim ya tadi yaitu dari pemuka agama harus dulu, terus atau dari penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terus adanya pas foto berwarna suami istri Pak. Nih pas foto berwarna suami istri juga ukurannya 4x6 itu harus dicetak atau diinikan berbarengan Pak. Itu. Berdua gitu langsung fotonya. Berdua fotonya tapi dengan ukuran 4x6 dua-duanya kan gitu Pak. Oke. Harus didampingkan gitu. Terus KTPL asli, terus kakak asli. Terus bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi akta kematian pasangannya yang tadi saya yang sebutkan tadi berarti ya, disinilah fungsinya. Seperti tadi. Terus bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotokopi akta perceraian. Nah, gitu Pak. Itu nyambungnya ke semua dokumen administrasi kependudukan itu Pak. Gitu. Ini bentuknya seperti buku nikah atau kayak selebaran gitu aja Pak kalau akta perkawinan ini Pak? Kalau akta perkawinan sama dengan akta-akta lain Pak. Kan Oke. Itu menjelaskannya itu. Berarti lembaran bentuknya ya. Bentuknya lembaran Pak itu. Oke.
Kemudian ini ada lagi Pak, mungkin apa nih, pencatatan perkawinan warga negara Indonesia dalam wilayah NKRI. Pencatatan perkawinan, apalagi sih Pak prosesnya, mungkin sama dengan yang tadi? Apakah ini juga merupakan persyaratan untuk membuat akta perkawinan atau seperti apa Pak ini? Gimana Pak? Pencatatan perkawinan nih, WNI dalam wilayah NKRI ini ada mengisi formulir F201. Oh, iya. Itu apa Pak maksudnya Pak? Nah itu betul Pak. Jadi bukan hanya persyaratan-persyaratan harus dilengkapi, tapi mereka juga harus mengisi formulir F201. Di sana kan ada, jelas terkait dengan nama, alamat, nik gitu. Terus apa, pasangan suami istri statusnya seperti apa, nah, gitu Pak. Udah apakah ini statusnya janda atau duda atau masih bujang kan, itu di sana ada persyaratan, formulir harus diisi bahkan itu. Oke. Nah ini Pak, mohon maaf nih, kalau persyaratan kalau pencatatan perkawinan di kita kan ada yang pelayanan secara offline atau tatap muka dan Iya, online betul. kan gitu ya. Nah untuk pelayanan yang offline atau tatap muka itu persyaratan surat keterangan perkawinan yang tadi saya sebutkan itu diserahkan berupa fotokopi, bukan asli. Yang aslinya hanya diperlihatkan aja Pak. Oh, di bawah tapi ya Pak ya, Nah, diperlihatkan. betul. Oke. Kecuali kalau yang online itu harus kakak asli yang sudah diverifikasi gitu Pak. Jadi KTP semua tuh dokumen-dokumennya harus difotokan atau di PDF-kan atau di scan, itu yang betul. yang aslinya Pak gitu. Gitu. Dan untuk saksi, kan kita juga memerlukan 2 orang saksi Pak, tapi 2 orang saksi tidak perlu identitas istilah nama yang tercantum, kan kita sudah tercantum di identitas saksi itu sudah diisi di F201 Pak. Jadi Saksi itu harus dari keluarga atau boleh dari desa aja gitu Pak? kalau saksi sebetulnya mah yang sudah punya KTPL Pak, itu Oh, bebas oke. Pak gitu. Sudah punya KTPL, bisa dari keluarga atau dari pihak atau dari teman juga itu bisa Pak. Karena memang menjadi persyaratannya ada KTPL ini iya, ya, betul, Pak. saksinya ya. Oke. Oke, ada perkawinan pasti ada perceraian nih Pak. Nah, ini juga mungkin kaitannya erat juga ya dengan akta perkawinan. Kalau pencatatan perceraian mah ini juga berarti lebih umum ke Muslim dan juga non Muslim Ya, ya Pak betul, ya. betul. Tidak ada bedanya mungkin ya. Betul. Seperti apa Pak untuk pencatatan perceraian ini Pak? Nah betul Pak, kalau tadi pencatatan kita bahas terkait dengan pencatatan perceraian, yaitu persyaratannya mudah Pak, itu yaitu fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah atau yang mempunyai kekuatan hukum tetap, terus kutipan akte perkawinan asli Pak, nah, terus KTPL asli dan KK asli Pak. Itu untuk persyaratannya. Nah, mereka harus tetap mengisi formulir F201. Jadi di F201 itu Pak ada persyaratan untuk akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian. Di situ lengkap Itu semua. formulir dasarnya di situ Dasar berarti ya, dasar semua di F201. Gitu Oke. ya. Ya, itu ya. Tadi juga untuk pelayanan secara offline tatap muka persyaratan tetap Pak harus dilengkapi juga kan gitu ya. Tapi tidak hanya yang asli, tapi fotokopian juga bisa kalau offline. Kalau kecuali yang online. Kalau online itu harus tetap yang aslinya yang di-scan ya Pak. Di-scan aslinya ya. di-scan gitu Pak. Nah, dinas menarik kutipan akta perkawinan asli, KK asli, KTP asli Pak yang lama, karena akan kemungkinan setelah diproses pencatatan perceraian kita akan rubah statusnya semua Pak gitu. Betul. Jadi, di KK dirubah, di KTP dirubah kan gitu. Jadi semua itu kita tarik dulu yang lamanya, baru kita kasihkan yang produk yang baru setelah adanya pencatatan perceraian Pak gitu. Oke. Itu Pak sementara. Oke, terima Nah, kasih untuk Pak Nono yang sudah memberikan penjelasannya ya mengenai Mega Suara. Tentunya ini juga sangat menjadi perhatian buat kita semuanya. Ada 4 akta yang tadi kita sama-sama simak ya. Ada akta kelahiran,
kemudian juga akta kematian ya, ternyata ini sekarang harus diurusin nih Menemega Suara. Kalau misalkan Anda punya anggota keluarga yang sudah meninggal dunia, tolong diingatkan juga kepada keluarganya yang lain untuk segera diurusin ya untuk akta kematiannya, karena pasti itu akan bermanfaat suatu saat nanti. Sekaligus juga bisa menyusuri itu apakah ada asuransi, apakah ada tabungan-tabungan yang harus dibereskan, termasuk juga utang piutang juga tentunya ya, itu penting sekali ya. Jangan sampai dibawa ke bawah mati gitu Pak utangnya. Betul. Berikutnya juga ada akta perkawinan. Kalau akta perkawinan ini khusus untuk yang non muslim ya Pak ya. Oke, berarti semua warga mendapatkan hak yang sama ya untuk ke status hukumnya ya, semuanya dilindungi tentunya. Oke. Berikutnya Menemega Suara ada yang namanya akta perceraian gitu ya Pak ya. Nah, tapi ini semoga saja tidak ya Menemega Suara tidak ngalamin seperti itu ya Menemega Suara. Tapi memang kita harus tahu seperti apa sih persyaratan yang harus dilengkapi untuk proses-proses yang tadi kita sampaikan. Oke, Menemega Suara, untuk Anda yang mau bertanya silakan ya, barangkali mau langsung bertanya dengan Pak Nono ya untuk pagi hari ini. Bagi para peserta Zoom meeting, silakan untuk Anda yang pengen bertanya mengenai tema kita pada kesempatan pagi hari ini tadi, mengenai pentingnya membuat dan juga memiliki akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, juga akta perceraian gitu ya Pak. Boleh mungkin Pak dikasih gambaran sedikit aja nih kasus-kasus gitu ya yang bisa menjadi pelajaran, misalkan nih dari akte kelahiran, kerugiannya lah katakanlah ya, ketika kita tidak punya akte kelahiran di masyarakat, apa sih masalah yang pernah diadukan kepada pihak itu Capil? Aduh, aku nggak punya akte kelahiran. Mereka punya masalah apa dan akhirnya seperti apa nih penanganannya? Betul. Gini Kang, biasanya ini kasus seperti itu terkait dengan untuk melanjutkan sekolah kan itu. Untuk melanjutkan sekolah, mereka atau anak tersebut belum punya akta gitu ya, tapi dia sudah punya dokumen kayak ijazah atau lapor gitu ya. Terus dia udah menginjak dewasa, dia punya KTP gitu ya, tapi mereka biasanya tuh berbeda nama Kang gitu. Biasanya kalau mereka orang tua dulu makan hanya melaporkan ke sekolah namanya si Anu gitu ya, tapi nama panjangannya tidak. Tapi pas dia dewasa, dia melaporkan ke ini dengan di KTP dicatatnya nama panjang dan nama pendeknya gitu. Nah, kami istilahnya mah bisa membereskan terkait dengan itu, asal dokumen yang terkuat yang mana yang akan digunakan oleh si pemohon gitu. Gampang aja untuk membuat akte kelahiran mah gitu ya Kang. Jangan sampai istilahnya mah kita mempersulit daripada masyarakat Kang gitu ya. Kalau istilahnya mah di aktanya sudah tercantum nama gitu ya, tidak sesuai dengan dokumen-dokumen yang lain Kang gitu ya, kalau itu mau dirubah semuanya itu harus ada penetapan pengadilan gitu ya. Tapi kalau hanya dirubah sekata atau mohon maaf sehuruf, itu bisa di kami dengan pendukung kayak ijazah atau surat nikah orang tuanya kan gitu. Itu udah jelas, kita bisa dirubah di aktanya kan gitu. Jadi untuk perbandingannya ya, ini yang mana nih, salah huruf doang misalkan Y jadi I gitu ya. Bisa dicapil ya. Tapi kecuali misalkan mengganti nama harus ke pengadilan ya Pak ya, berarti ya. Pengadilan gitu kan. Nah untuk Anda yang punya mungkin kendala juga sama ya, aku tiba-tiba udah dewasa baru sadar aktenya beda gitu ya, ijazahnya beda. Nih itu harus dirapikan dari sekarang ya Pak ya. Biar sama satu dokumen semuanya sama semuanya ya, agar tidak ada kendala lagi di waktu-waktu kedepannya. Oke, terima kasih buat yang sudah bergabung ya di Zoom meeting. Jangan lupa diingetin lagi karena waktu kita tinggal sedikit lagi. Menemega Suara, untuk Anda yang sedang menyimak, pastikan sudah mengisi form di Google Form untuk data input sertifikat atau piagam, karena pagi hari ini untuk Anda yang sedang menyimak di Zoom meeting akan mendapatkan sertifikat gratis dari Dukcapil Menyapa Masyarakat Kabupaten Kuningan. Kita jeda dulu sebentar, nanti kita masuk lagi di sesi terakhir Pak Nono ya. Nanti kita juga akan mengundang kembali Pak Kadis ya, barangkali masih ada Pak Kadis
Kadis untuk memberikan juga closing statement ya Pak. Nanti silakan dipersiapkan apalagi sih yang pengen disampaikan kepada para peserta Zoom dan juga para pendengar di rumah. Jangan kemana-mana, Mani Mega Suara tetap di Dukcapil menyapa masyarakat, kolaborasi dengan Badami. 89.8 Mega Suara New Spirit masih di program Badami kolaborasi bersama dengan Dukcapil menyapa masyarakat. Mani Mega Suara, kita masih bersama dengan dua narasumber kita ya pagi hari ini. Mani Mega Suara, untuk Anda yang sedang menyimak tentunya sudah tidak asing lagi ya, ada Bapak Dr. Andes Yudi Nugraha MPD selaku Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kuningan, dan juga ada Bapak Nono Sumartono SOS, Kepala Bidang Catatan Sipil Kabupaten Kuningan. Dan kita sudah berada di penghujung acara Mani Mega Suara, masih punya beberapa menit ke depan ya, kita akan memberikan kesempatan kepada Pak Kadis dan juga Pak Kabid ya untuk menyampaikan kesimpulan atau penutup gitu ya dari obrolan kita pagi hari ini. Silakan, mangga Bapak. Sebagaimana tadi disampaikan di awal, jadi penduduk wajib memiliki akta kelahiran, dan akta kelahiran ini akan berlaku selama hidupnya. Betul. Jadi cukup satu kali dibuat dan itu berlaku seumur hidup. Itu yang pertama. Kemudian sekarang mungkin di closing statement, karena tadi dibahas juga akta kematian. Nah, ini perlu dipermaklumkan bahwa di dalam Undang-Undang 24 tahun 2013 pasal 44 menyatakan bahwa laporan kematian itu wajib disampaikan oleh pengurus RT. Jadi RT, sekarang di pasal 44 bahwa laporan kematian itu wajib dilakukan oleh pengurus RT. Laporan ini sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Kabid dilakukan dalam bentuk buku pemakaman. Jadi buku pemakaman ini dilaporkan dari tingkat RT ke desa, desa ke kecamatan, dilanjutkan ke tingkat kabupaten. Perlu dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung untuk pembuatan akta kematian. Tadi udah dijelaskan oleh Pak Kabid, ada kartu keluarga, ada KTP yang meninggal, ada biodata saksi dan lain sebagainya. Jadi itu dilampirkan. Jadi nanti laporan pemakaman ini akan menjadi dasar bagi kami untuk menerbitkan akta kematian. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa tanpa akta kematian maka di Dukcapil tidak akan pernah bisa menghapus data penduduk. Nah, jadi dengan akta ini insya Allah nanti yang meninggal itu sudah bersih dari data penduduk. Jadi tidak akan ada lagi punten misalnya dalam penerima bantuan kok orang meninggal masih ada datanya. Nanti di 2024 pemilu tiba-tiba ada undangannya, padahal orangnya sudah meninggal. Jadi betul. Perlu dimaklumi bahwa pembuatan akta kematian ini sangat penting untuk memutus database kami. Jadi untuk mereka yang meninggal itu sudah bisa dihapus dengan akta. Sementara itu mungkin di akhir statement dari saya. Selanjutnya dari Pak Kabid kami silakan. Mangga. Terima kasih Pak Kadis. Mungkin dari saya Pak, Dukcapil bukan pelayanan dasar tetapi menjadi dasar bagi semua pelayanan. Karena setiap pelayanan harus didukung dengan data kependudukan yang akurat, update, berbasis NIK. Saya sarankan kepada para pasangan suami istri yang sudah melahirkan anak, segeralah melaporkan peristiwa kelahirannya untuk dicatatkan di Dukcapil Kabupaten Kuningan untuk mendapatkan kutipan akta kelahiran bagi anaknya. Dukcapil Dukcapil hadir untuk membahagiakan masyarakat. Terima kasih. Membahagiakan masyarakat yang terus diingat ya. Baik, terima kasih banyak Pak Kadis, Pak Kabid juga sudah hadir pagi hari ini di Badami kolaborasi dengan Dukcapil menyapa masyarakat ya, dan juga terima kasih untuk para peserta Zoom meeting dan para pendengar di rumah juga terima kasih banyak yang sudah menyimak program ini. Yang kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan diingatkan kembali Mani Mega Suara untuk Anda para peserta Zoom meeting, jangan lupa untuk mengisi form karena setiap peserta akan mendapatkan sertifikat gratis dari DMM ya, Mani Mega Suara. Ketemu lagi di program berikutnya Mani Mega Suara. Rio Dirgantara yang bertugas pamit. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permias. Suara FM.